Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Eh, dalam puji Allah SWT, kita masih bisa bertemu untuk pelajaran IoT. Ya, pelajaran IoT kali ini kita akan membahas materi yaitu pemrograman input-output digital analog pada microcontroller. Ya, seperti yang Bapak share tentang RPT-nya, rencana pembelajarannya. Laksana pembelajarannya dalam pembelajaran kali ini kita jadi empat yang dasar. Yang pertama adalah bahasa pemrograman microcontroller. Yang kedua anggota aplikasi input output digital analog pada microcontroller. Yang selanjutnya itu memperbaiki permasalahan yang ada. Yang terakhir itu menciptakan program baru untuk input output dan digital analog di microcontroller. Ya, sebelum kita memasukin pada topik ini pemrograman input output digital analog microcontroller, kita mungkin sedikit review dulu tentang IoT gitu ya. Sedikit review dulu biar kita sedikit sambung tidak terlalu terputus. Yang pertama IoT. IoT IoT atau kalau kemarin istilahnya kita sudah dapat ya buat konsep untuk bertujuan memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung terus menerus. IoT hanya istilah baru dari konsep yang lama. Konsep yang lamanya yaitu namanya mesin ke mesin ya, mesin ke mesin. Komunikasi mesin ke mesin itu sudah berlangsung lama ya, sudah sejak pertama kali mungkin mesin ditemukan. Cuma memang untuk istilah IoT ada sejak tahun 99 gitu ya. Konsepnya sudah lama, cuma istilahnya menjadi istilah yang baru gitu ya. Ya, kembali lagi tadi ke komunikasi mesin ke mesin gitu ya, komunikasi mesin ke mesin tanpa atau meminimalisir peran manusia di sana gitu ya, seperti itu. Nah, dengan adanya komunikasi mesin ke mesin di sini, maka pasti definisi mesin gitu kan ya, contohnya gitu kan, mesin ke mesin gitu ya. Apa definisi mesin? Mesin adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kerja manusia, atau katakanlah kalau sekarang mungkin kita ngomong lebih kerennya robot, atau mungkin sesuatu yang bisa kemampuan sistem cerdas masing-masing gitu ya, mesin komunikasi gitu ya, sistem cerdas atau smart system gitu ya, seperti itu. Nah, eh, minimal dalam sebuah mesin tadi, kalau kita definisikan mesin di IoT tadi, minimal adalah kita definisikan sebagai sebuah mesin adalah adanya microcontroller gitu ya, sebuah alat atau perangkat atau apapun itu hardware. Ketika di situ ada microcontroller, maka kita bisa mendefinisikan bahwa itu adalah mesin gitu ya, seperti itu. Dan artian mesin di sini untuk IoT gitu ya. Tapi ketika di alat itu tidak ada microcontroller, maka kita nggak bisa menamakan itu sebuah mesin dalam koridor IoT gitu. Walaupun mungkin dalam hal yang lain itu bisa dikatakan mesin. Contohnya misalkan gitu ya, misalkan kita punya eh, perangkat rice cooker gitu ya. Rice cooker itu kita buat menanak nasi gitu ya. Ya, kalau di situ nggak ada microcontroller, hanya ada untuk on off-nya saja tanpa pengontrol yang lain, maka itu bisa dikatakan mesin untuk menanak nasi, tetapi belum bisa dikatakan sebuah mesin dalam hal koridor pilihan konsep IoT atau mesin ke mesin gitu ya. Kecuali misalkan rice cooker tadi bisa menghidupkan dan mematikan sendiri mungkin dengan waktu tertentu, misalkan waktu pagi dia nyala menghangatkan, atau waktu malam nanti dia mati gitu untuk testing, atau kalau nanti sudah panas dia akan mati sendiri atau seperti apa. Atau mungkin dia mesin rice cooker tadi dari yang kosong gitu, dia bisa nanti ketika kita bangun misalkan pagi jam 6 gitu, misalkan nanti sudah tersedia nasi yang sudah matang gitu, misalkan katakanlah nanti jam 5 sudah memasukkan beras sendiri, menambahkan air sesuai dengan jumlah berasnya gitu. Nanti setelah itu dia akan hitung kebutuhan rumah itu berapa orang, berapa nasi yang dia masak, misalkan seperti itu. Nah, itu boleh kita bisa katakan kita ada microcontroller pengontrol utamanya, pengontrol otomatisnya, dan nanti di sana kita ada microcontroller, maka bisa dikatakan itu mesin dalam koridor IoT gitu ya, seperti itu. Kembali lagi tadi, mesin ke mesin atau IoT
Di sana adanya namanya microcontroller. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari microcontroller dalam permasalahan IoT gitu ya, seperti itu gitu, dalam permasalahan IoT gitu ya, seperti itu. Nah, dan di sini kompetensi dasarnya atau materi pokoknya kita tidak hanya mempelajari microcontroller tapi juga pemrograman input output microcontroller. Nah, untuk itu maka kita akan membahas dulu secara umum apa sih sebenarnya microcontroller tersebut gitu kan ya. Kalau di sini disebutkan microcontroller adalah gitu ya, something computer with single integrated circuit containing processor, memory, and programmable input. Jadi sebuah micro integrated circuit yang integrated tergabungkan minimal di sana ada prosesor, ya prosesor kontrol, memori dan pemrograman input output gitu ya. Nah, microcontroller itu bisa dengan MCU atau apapun. Komputer yang berukuran mikro dalam sebuah chip IC integrated yang terdiri prosesor, memori, dan antarmuka yang bisa diprogram. Nah, komputer mikro ini atau microcontroller ini terdiri dari CPU, memori, dan I/O yang bisa kontrol dan pemrograman. Nah, next selanjutnya, di sini dalam hal ini kita dalam pelajaran ini microcontroller kita simulasikan menggunakan nama alat yang mana Arduino. Arduino ini adalah salah satu contoh alat microcontroller yang diciptakan dibuat untuk proses pembelajaran gitu ya. Di sini dengan ini ada IC-nya, ada input digital, ada input analog, ada power dan lain-lainnya. Inilah alat yang diciptakan oleh seorang profesor di Itali tahun 2005 di mana digunakan untuk proses pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Yang pertama di sini ada papan Arduino-nya, yang kedua kabel jumper. Kabel jumper ini apa gunanya? Kabel jumper ini menghubungkan pin-pin yang ada di sini, pin power, pin analog, digital, untuk terhubung dengan peralatan elektronik lainnya, misalkan lampu, saklar, dan lain-lainnya. Di sini ada papan proyek yang terhubung dengan apa namanya itu pin-pin ini gitu ya, istilahnya gitu. Atau tahun dulu namanya zaman elektronik itu namanya PCB, ya PCB ya seperti itu. Tapi namanya sekarang project board lebih dipermudah gitu ya. Kita langsung saja. Nanti kalian bisa baca detailnya dalam materi ini, PBS ini di dapatkan di Classroom gitu ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke menginstalasi program Arduino IDE. Jadi dalam Arduino tadi, dalam microcontroller Arduino ini, selain ada pin-pin power analog sama digital, di sini ada pin power juga, di sini ada pin data. Pin data ini adalah untuk memasukkan proses masukkan data ke dalam mesin ini gitu ya. Kalau kita mereview lagi pelajaran produk, gitu, sebentar ya. Produk. Kalau kita mereview lagi pelajaran produk, pemrograman, ada pemrograman yang dia nah, ada kalau komputer adalah hardware, firmware, sistem operasi, dan aplikasi. Kalau sistem komputer embedded atau namanya microcontroller, di sana ada hardware, ada application, ada firmware. Maka di aplikasi inilah kita bisa mengcoding bagaimana di aplikasi inilah kita bisa mengontrol jalannya firmware dan jalannya hardware. Jadi yang kita coding adalah coding aplikasi ini. Di mana kita akan membuat program yang berjalan pada pemrograman mesin ya, seperti itu ya. Kalau dalam produk itu bawah. Nah, program itu 01 dan kita bahasa tinggi. Maka nanti dalam microcontroller tadi kita akan menggunakan bahasa C untuk bahasa sumbernya, dan bahasa C nanti akan kita upload, kita compile menjadi bahasa objek atau bahasa Lingua
dan nanti bahasa eksekutif yang akan tertanam dalam mikroprosesor tadi gitu ya, atau mikrokontroller tadi yang dijalankan oleh Arduino tadi gitu ya. Kita langsung saja ke software untuk pemrogramannya, namanya Arduino IDE. Softwarenya ada di website resminya di Arduino. Di sini ya, kalian bisa cari. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini tampilan apa namanya aplikasinya gitu ya. Seperti itu. Di sini ada apa namanya untuk codingan di sini ada kolom komentar, konsol gitu ya. Di sini ada verified dan mengupload program ini ke Arduino. Nah, ini dia. Ini dalam Arduino ini dua opsi open, kita sifatnya open source juga, jadi bisa semua bisa kontribusi dan mengembangkan aplikasi ini sangat ya. Ini tadi kembali lagi ke aplikasi tadi, kita sudah monitor juga. Nah, tadi ya kembali lagi ke Arduino itu dia ada hardware ya tentunya. Maka di sana nanti ada kabel, bentar, di sini nggak ada ya, namanya kabel datanya. Kabel data itu terkonek dari sini ke perangkat komputer lewat USB 2.0 atau USB 3.0 gitu. Dan pastikan dalam port ini di flash manajernya dia connect di COM berapa. Itu berarti dia terhubung gitu ya. Kita cari dulu. Nah, di contohnya Arduino itu di mana dia nah misalkan seperti ini, jadi mana Arduino itu terkonek dengan komputer di USB gitu ya, ini gitu ya. Nah, pin jumper itu gunanya seperti ini untuk komunikasi tadi gitu ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke slide selanjutnya, kita install, nanti kalian sudah bisa desain. Nah, contohnya adalah kita contoh mungkin misalkan rangkaian pertama adalah untuk memasang LED ya, LED pertama. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika Arduino kita konekkan ke komputer dan di sini nanti apa namanya kabel jumper tadi kita hubungkan ke lampu LED, light, dan satu lagi resistor, maka nanti akan otomatis nyala karena terhubung dengan power dan ground gitu ya. Gitu. Dan di sini memang belum ada powerannya. Program pertamanya mungkin hanya sebatas kosong ya. Nah, seperti ini gitu ya. Karena pemrograman Arduino berbasiskan C ini ada dua program utama. Pertama void setup sama void loop. Void setup adalah namanya juga setup ya, berarti untuk mengatur pengaturan apapun yang ada di codingan tadi. Misalkan pin yang digunakan pin berapa, pin berapa terhubung dengan mana. Kalau void loop ini adalah void untuk perulangan loopnya. Jadi Arduino ini akan berulang kerjanya sesuai dengan yang loopnya berapa menitnya gitu ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas desainnya. Oke, kita akan langsung saja untuk mensimulasi tadi, untuk apa namanya menjalankan tadi. Kita coba untuk menjalankan pertama yaitu lampu LED berkedip gitu ya. Lampu LED berkedip program pertama adalah seperti ini, di mana sama seperti tadi. Kalau tadi tidak berkedip karena kita kan coba untuk berkedip gitu kan. Tadi tidak berkedip karena hanya per dan maka kalau sekarang ada yang ground, ada yang 8 pin 8 digital. Nah, pin 8 digital nantilah kita yang akan kita setting dalam pemrogramannya. Nah, ini dia. Pin LED-nya kita gunakan pin 8
digital gitu kan, kita set inlet ini sebagai outputan keluarannya gitu, outputan kan kita judulnya adalah output ya, digital analog output ini digital gitu ya, seperti itu. Oke, nah inilah program loopnya digital write, kita tulis write untuk inlet height, height itu tinggi, delay selama berapa, delay di setting tinggi, delay itu delay berapa ini membacanya tetap sekuensial dari atas ke bawah terstruktural jadi atas, jadi di set height terus delay berapa detik ini 500 setengah detik, selama setengah detik baru dibaca berikutnya digital write. Ingat low turun, low itu berarti dia mati atau nggak ada aliran ke led tadi, mati berapa selama 500 atau setengah detik lagi, nanti baru naik ke atas lagi loop berputar terus. Seperti itulah cara kerja untuk pemrograman simpelnya di lampu berkedip tadi gitu ya, seperti itu, setengah detik seperti itu. Oke, penambahan mungkin untuk masalah di sini ada namanya kolom komentar. Kolom komentar ini tidak dibaca dalam pemrograman, bisa garing 2 atau slash garing bintang slash bintang seperti itu, jadi sebagai semacam sebuah komentar. Ini per baris, kalau ini per paragraf gitu ya, seperti itu. Satu lagi untuk constant ini adalah istilahnya definition variable konstanta integer, untuk inlet itu adalah 8 seperti itu. Ya mungkin itu untuk materi dasarnya untuk pemrograman. Kita masih hanya di pemrograman output digital. Untuk pemrograman yang analog atau input kita akan coba dalam modul berikutnya di materi kita yang LDR, light dependent resistor. Nah ini juga sama nih, ini input tapi inputnya dia button ya. Nah kita carikan untuk LED-nya, light dependent resistor. Ini sebenarnya sudah mulai light dependent resistor ini suhu. Halaman berapa ya? Halaman 87. Nah, ini sensor digital. Nah, di sensor digital nanti kita sensor analog mas. Kita akan mencoba, nah codingnya sudah seperti ini. Nah, ini codingan penuhnya gitu ya. Nanti sudah mulai. Nah, di sini dijelaskan konsep integer LED-nya adalah analog. Analog itu adalah untuk inputan analog. Kita setting di sini LDR adalah input. Inputan adalah LDR dengan itu punya analog. Nah, data analog inilah di sinilah analog bit LDR dibaca sebagai analog, data LDR ini nanti ketemu datanya berapa dan nanti akan masuk ke dalam kondisi if while dalam pemrograman dasar, ingat ya. Nah nanti di sana nanti baru ada perintah lain mungkin digabungkan dengan lampu berkedip tadi, dimana mungkin kalau di sini di atas kita data di bawah 150 maka kondisinya gelap, maka nanti di sini serial write inlet height gitu kan, tinggi gitu kan, jadi digabungkan di sini kodenya ada ini pin LED output gitu ya, seperti itu, atau di sini pin LED pin LED digital bukan 8 atau berapa misalkan, seperti itu penggabungannya. Nah di sini contoh dimana di situ input untuk analog gitu ya, seperti itu. Output analog bisa aja langsung di print, nanti output print data analognya berapa misalkan, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa kita share untuk materi kali ini. Untuk tugasnya kalian bisa coba connect
bisa coba di sini untuk nah, kalian bisa menggunakan project hub-nya di Arduino-nya. Project hub ini di mana kalian nanti akan membuat project-project yang bisa eh, sebagai pembelajaran. Ya, di sini banyak project. Nanti Bapak tugaskan sebagai tugas kelompok untuk bikin project dan diupload ke dalam project hub ini gitu ya, seperti itu. Gitu. Ada banyak hal ya mungkin masih simpel ya, hanya Arduino dulu belum koneksi internet. Nanti kita gabung, kalau sudah jalan di sini baru nanti kita gunakan yang lain. Ini adanya Arduino Shop sanitizer dispenser gitu ya. Dia dispenser sanitizer tetap berbasis sensor jarak. Di sini pada tangan didekatkan maka dia akan mengalir sanitizernya tadi gitu ya. Ya mungkin sekarang temanya lagi COVID-19, nanti ada lagi UV meter untuk mengukur tingkat UV-nya gitu. Seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya mungkin sambung kapan-kapan.